Saudara, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan PT Al-Fatih Indonesia Travel. Kasus dugaan penipuan ini mengakibatkan 46 WNI jemaah calon haji Furoda dideportasi pemerintah Arab Saudi. Hingga Selasa siang, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat masih melacak data jemaah calon haji Furoda yang dideportasi. Menak Bandung Barat juga menyerahkan sejumlah dokumen ke Polres Cimahi. Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat memastikan PT Al-Fatih Indonesia Travel tidak terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Diduga PT Al-Fatih Indonesia Travel merupakan biro perjalanan wisata. Di bawah tentu saja data mengenai travel yang ternyata bodong, tapi leaflet, nama pembimbing, alamat itu akan kita serahkan nanti ke Polres. Sementara itu, polisi mengaku sampai saat ini belum menerima laporan dari korban travel Al-Fatih terkait kasus pemulangan 46 jemaah calon haji Furoda. Polisi mengimbau warga yang menjadi korban segera melapor agar bisa diproses hukum. Memang kita belum mendapatkan laporan. Nah, memang kita juga sudah melihat dari beberapa informasi melalui media. Nah, tetapi terkait dengan ini kita menunggu laporan. Apabila ada laporan dari yang dirugikan, kita akan mengakomodir laporan tersebut dan akan memprosesnya. Menanggapi kasus deportasi 46 jemaah calon haji Furoda Indonesia, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan akan memberi sanksi tegas bagi travel Al-Fatih. Menteri Agama juga meminta masyarakat untuk waspada memilih agen perjalanan umroh dan haji, terutama bagi yang menawarkan visa mujamalah yang tidak dalam pengelolaan Kementerian Agama. Ada 46 calon jamaah yang dipulangkan ya. Kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka, karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang, itu dosa besar itu. Kita akan berikan sanksi yang cukup tepat untuk mereka. Ya. Wakil Ketua MPR RI Andri Susanto meminta Kementerian Agama membahas serius soal pemulangan 46 jemaah calon haji Furoda agar tak ada korban lagi di musim haji berikutnya. Andri menyebut perlu aturan turunan yang jelas soal haji dan umroh. Hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dibahas secara serius oleh Kementerian Agama supaya tidak ada lagi menjadi korban berikutnya di musim haji yang akan datang. Maka perlu undang-undang tentang haji dan umroh, tentang Furoda dan lain sebagainya, itu harus ada aturan main turunannya. Kita ikut prihatin karena banyak calon jamaah haji yang sangat antusias ke Tanah Suci ternyata tertipu atau tidak bisa memenuhi target mereka untuk menjadi haji ke Tanah Suci. Nama PT Al-Fatih Indonesia Travel yang memberangkatkan 46 calon jemaah haji secara tidak resmi ternyata menggunakan alamat palsu untuk menarik minat jemaah. Jurnalis Kompas TV Nazla Afifah dan Sunandar melihat bagaimana lokasi yang dicatut namanya oleh Biro Travel Al-Fatih. Di lokasi yang ada bukan travel, melainkan penginapan. Saudara, sebanyak 46 orang jemaah haji asal negara Indonesia dideportasi dari Arab Saudi lantaran tidak memiliki visa yang resmi. Ke-46 orang tersebut berangkat melalui agen travel yang bernama PT Al-Fatih, di mana berdasarkan informasi juga bahwa Kementerian Agama menyampaikan bahwa PT Al-Fatih tidak memiliki izin dan juga tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah khusus ataupun juga sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang dimana saat kami pantau, di lokasi tersebut memang tidak ada kantor dari agen travel manapun, apalagi dari kantor travel PT Al-Fatih. Dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Bapak Andriawan selaku Ketua RT 1 RW 6. Apakah pernah ada agen travel yang terdata oleh Bapak di lokasi Jalan Panorama ini? Setahu saya di sini nggak ada agen travel itu. Tahu saya ini cuma hotel aja, Cahaya Panorama. Saya ditelusuri juga, hotel ini di tahun 2017 berdirinya. Sejauh ini pun di kawasan Bapak
sebagai ketua RT pun tidak ada agen travel manapun ya Pak ya? Nggak ada. Jadi saya juga baru tahu kabar itu dari berita itu. Jadi kaget juga sih, kok lingkungan ke bawah-bawah jadinya gitu kan, padahal nggak ada agen travel itu. Cuma saya juga bertanya juga ke hotel apa dulunya ada, oh enggak, dia cuma penginapan aja kan gitu hotel. Saat ini terus dilakukan pendataan dari ke-46 orang jemaah haji yang diberangkatkan dan dideportasi pada beberapa waktu yang lalu, dan kami pun masih terus menunggu seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Nazla Afifa, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.